Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arifyanto dari Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang biasa disebut dengan Uniska dengan MPM 201010341 dari kelas 3G reguler Malam Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan sambil mendemokan proyek akhir UAS saya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tipe data dan variabel minimal 3 jenis yang berbeda. Konstanta minimal 1 jenis, operator minimal 2 jenis, pemilihan if, else, atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan selection tersebut. Perulangan while, do, for. Minimal 2 dari 3 jenis perulangan loop, dan array minimal 1 jenis. Oke, kita langsung saja ke project UAS saya. Jadi di video ini saya membuat sebuah program pesan menu paket makanan di MyCafe. Karena programnya sudah saya buat, jadi akan saya langsung menjelaskan sambil mendemokan program tersebut. Oke, pada baris pertama sampai ke-7 itu merupakan bagian dari komentar bertujuan agar tidak bisa dibaca oleh compiler atau pada software dev C++. Komentar biasanya digunakan sebagai pembuat biodata seperti ini, bisa juga sebagai penjelas dari coding tersebut, dari perintah yang ada di samping ini. Kemudian di baris ke-9 itu ada include IOStream, atau bisa juga disebut input output stream, merupakan suatu input standar yang ada pada bahasa C++. Baris selanjutnya di baris ke-10 ada include string .h, bertujuan agar kita bisa memasukkan fungsi string ke dalam program ini. Kemudian di baris ke-11 ada include conio.h, bertujuan untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna. Dan yang ke-12 ada include stdlib.h, bertujuan agar bisa menggunakan sintaks sistem CLS. Lanjut ke baris 14 ada using namespace std, merupakan fungsi yang mempermudah kita dalam membuat program, karena dengan menggunakan perintah ini kita seperti memberikan instruksi kepada kompiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama, bisa berupa berkas, kelas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Di baris 16-17 merupakan tipe data dari konstanta. Konstanta merupakan suatu tipe data yang tidak bisa dirubah nilainya. Pada baris 16 terdapat perintah depend yang saya beri variabel ppn.0.10 dan juga saya berikan komentar ppn sama dengan 10%. Artinya dari depend ppn 0.10 ini adalah merupakan ppn yang saya terapkan pada KP saya sebesar 10%. Kemudian di baris ke-17 ada const int, yang merupakan tipe data yang saya beri variabel atau pengenal diskon yang saya beri nilai 25.000. Di variabel diskon tersebut ditutup dengan tanda titik koma. Setiap program C++ pasti kebanyakannya diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian di baris ke-19 ada int main, merupakan fungsi utama pada C++ yang menandakan bahwa kita telah memulai program yang diawali tanda kurung awal, buka, dan diakhiri kurung tutup awal. Masuk ke baris 20, ada char, merupakan variabel yang bisa memasukkan satu karakter saja seperti A, B, C, dan seterusnya. Pada program saya, kenapa bisa terdapat lebih dari satu karakter? Karena saya melakukan penggabungan dengan array yang saya beri nilai 50 agar array tersebut bisa memberikan sebanyak 50 karakter. Pada variabel nama, pada tipe data char, kemudian juga ada menu. Menu ini juga merupakan variabel yang saya berikan array agar bisa memasukkan lebih dari satu karakter. Kemudian pada baris ke-21 dan 22 ada int atau integer, merupakan tipe data yang hanya bisa dimasukkan bilangan bulat, yang saya berikan nama pengenal atau variabel jumlah, makanan, makan, total, dan seterusnya, yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan program saya.
Baris ke-23 ada bool atau boelan yang hanya bisa memiliki nilai false dan true yang saya beri nama saldo. Di baris ke-25 ada perintah do yang diawali dengan kurung kurawal buka. Di baris ke-26 ada sintaks sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrograman dapat menentukan saat menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Masuk ke baris 27-30, terdapat perintah cout yang berfungsi untuk memasukkan atau membuat tulisan untuk ditampilkan pada program kita. Contohnya, pada program saya tersebut, kita bisa bebas memasukkan tulisan dan simbol yang untuk ditampilkan dalam program, kemudian diberi tanda kurang dari, dan terdapat INDL yang berfungsi untuk memberikan enter pada program. Kemudian pada baris 31 terdapat cout kurang dari, masukkan nama Anda. Titik 2 bertujuan agar kita bisa memasukkan nama yang diberi perintah cin yang berfungsi agar kita bisa memasukkan nama pada saat menjalankan program nanti. Di baris ke-32 sampai 39 merupakan menu yang saya buat pada program KP saya. Di sini terdapat pilihan paket menu yang tersedia, daftar paket menu seperti paket roti susu coklat plus americano, paket roti susu green tea plus kopi latte, paket pisang bakar plus lemon tea, paket sosis bakar plus es jeruk, dan paket pisang bakar coklat plus jus jambu. Yang sudah dimasukkan beberapa harga. Lanjut ke baris 42 sampai 43 ada tulisan yang akan ditampilkan pada program saat dijalankan nanti. Nantinya si pelanggan akan disuruh memasukkan pilihan paket menu yang akan dipesannya pada daftar paket menu yang ada di atas tersebut yang akan masuk ke dalam variabel makanan. Kemudian di baris ke-45 adalah komentar percabangan. Di baris ke-46 terdapat perintah switch, buka kurung dan tutup makanan, merupakan sintaks switch yang selalu diawali dengan switch kemudian diikuti variabel. Kebetulan pada program saya variabelnya saya berikan nama makanan. Dan diawali perintah case 1 dengan bertujuan untuk memulai pengkondisian percabangan. Kemudian di baris ke-48 ada strcpy atau string copy berfungsi untuk mengcopy bagian yang ada di sini ke dalam program kita yang akan dijalankan nanti. Misal, jika kita melakukan inputan nomor 1, maka program tidak akan berhenti, akan lanjut ke program nomor 2. Jika tidak ada perintah break, maka dengan kata lain, fungsi break ialah untuk menghentikan suatu pengkondisian. Kemudian, terdapat variabel i sama dengan 1 berfungsi untuk memberikan harga atau suatu nilai pada sebuah menu yang ada dalam program, sampai seterusnya hingga baris ke-64. Selanjutnya, di baris ke-66 ada perintah default. Dengan tujuan jika yang dipilih tidak ada di menu, maka akan muncul tulisan pilihan menu Anda tidak tersedia. Kemudian akan mengulang kembali untuk memilih makanan Anda. Masuk ke baris 71, terdapat cout. Anda memilih dengan maksud menu yang sudah kita pilih tadi akan muncul dengan sesuai nomor yang kita inputkan. Misalnya kita memesan 1, maka akan muncul 1 paket pesan makanan beserta harganya. Kemudian pada baris ke-72 terdapat INDL lagi dengan maksud untuk memberikan enter pada program kita. Di baris ke-73 terdapat jumlah paket menu yang kita beli tadi. Misal kita memasukkan 3, maka akan masuknya ke jumlah paket menu yang dibeli. Di baris 75 sampai 77 itu adalah merupakan proses pembayaran dari pesanan yang kita pesan tadi. Makan sama dengan jumlah kali harga yang diberi variabel i bertujuan untuk menyesuaikan dengan case-case yang ada di atas sini. Kemudian ada pajak sama dengan makan kali PPN. Harga berarti harga makanan dikalikan PPN. PPN-nya tadi sudah saya tentukan sebesar 10%. Kemudian ada total sama dengan pajak plus makan. Itu adalah merupakan proses pertambahan pada pembayaran. Masuk ke baris 78 sampai 87
merupakan rincian dari pesanan yang telah kita pesan, seperti nama pemesan berdasarkan yang kita inputkan dari atas tadi. Paket menu yang dipilih, jumlah yang dipesan, harga makanan tersebut sesuai dengan cash yang sudah diinputkan tadi, kemudian akan dikali dengan jumlah yang diinputkan tadi, pajak KP, dan total pembayaran. Kemudian terdapat /T itu berfungsi untuk memberikan tab pada program yang akan kita jalankan nanti. Di baris ke-89 terdapat perintah if, yaitu merupakan bagian dari percabangan juga yang bertipe data jumlah yang lebih dari 4. Jika lebih dari sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon potongan harga. Jika kurang, 3 akan mendapatkan diskon berdasarkan perhitungan bonus sama dengan total kurang diskon. Jadi, total sama dengan diskon. Kemudian di baris ke-94 terdapat checkout total pembayaran setelah diskon. Jadi total pembayaran yang berada di atas sini tadi akan dikurang dengan jumlah diskon yang terdapat pada konstanta di atas sejumlah 25.000. Masuk ke baris 98 terdapat checkout, silahkan bayar di sini. Nantinya kita akan menginputkan berapa jumlah yang harus kita bayarkan pada pesanan sebelumnya. Jika kita kurang dalam melakukan pembayaran, maka akan kembali ke perulangan well di baris 102. Di baris 102 dengan sistem perhitungan. Jika bayar kurang dari total sama dengan saldo, maka program akan meminta berapa jumlah yang kekurangan pada pembayaran tersebut. Jika sudah mencukupi, maka akan masuk ke baris 107. Kembalian sama dengan bayar kurang total. Dan akan muncul berapa uang yang dibayarkan tadi di checkout ini. Apabila terdapat kembalian, maka sistem akan menginputkan berapa jumlah kembaliannya. Apabila uangnya pas, maka akan sistem menginputkan uang kembalian sejumlah 0. Kemudian setelah selesai melakukan pembayaran yang ada di sini tadi, maka program akan muncul seperti yang ada di sini. Dan program akan menanyakan apakah Anda ingin memesan lagi? Ya, untuk kembali memesan. T, untuk tidak memesan. Jika kita memilih ya dengan menginputkan huruf Y, maka sistem akan mengulang perhitungan seperti tadi, pemasangan seperti tadi. Dan jika tidak, kita menekan tombol T, maka sistem akan memunculkan checkout seperti ini. Terima kasih telah memesan makanan di MyKP. Selamat menikmati makanan Anda, semoga hari Anda menyenangkan. Kemudian, program diakhiri dengan perintah return 0. Dengan kata lain, return 0 ini menandakan bahwa program telah berakhir. Oke, di sini saya akan langsung menjalankan programnya. Di sini, di MyKP, tempat Anda untuk bersantai. Masukkan nama Anda, masukkan di sini kita menginputkan nama pelanggan. Misalnya di sini saya menginputkan nama saya sendiri. Tekan Enter. Pilih daftar paket menu, saya memilih nomor 1, paket roti susu coklat plus americano, seharga 33.000. Enter. Jumlah paket yang dibeli, misalnya saya membeli 2, maka akan muncul rincian seperti ini, nama pemesan Imam, paket menu makan, roti susu coklat plus americano, jumlah paket makanan 2 porsi, harga paket makanan 33.000, dikali 2, pajak KP 6.600, total pembayaran 72.600. Di sini saya menginputkan 72.600, maka uang yang Anda bayar 72.600, uang kembalian 0. Apakah Anda ingin memesan lagi? Saya tekan ya, maka akan kembali berulang seperti tadi. Kembali saya inputkan. Kemudian saya pilih nomor 2. Jumlah paket yang dibeli 2. 2 porsi seharga total pembayarannya 92.400. Di sini saya menginputkan 90.000.
saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Maka kita akan menginputkan berapa yang kekurangannya. Di sini saya menginputkan 2.500, maka uang kembalian Anda 100. Kembali memesan, saya inputkan nama saya lagi, kemudian saya memesan yang paket nomor 5, jumlah paket yang dibeli misalnya saya 5, total pembayaran 198.000. Di sini kita sudah mendapatkan diskon karena kita memesan lebih dari 4. Anda mendapatkan diskon potongan harga 25.000, total pembayaran 173.000. Maka kita inputkan 173.000. Uang yang Anda bayar 173.000, uang kembalian 0. Dan apabila kita tidak ingin memesan lagi, di tombol T, maka enter. Terima kasih telah memesan makanan di MyCafe. Selamat menikmati makanan Anda. Semoga hari Anda menyenangkan. Mungkin sampai di sini saja dari video saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.